Sistem informasi akuntansi, topiknya adalah perancangan formulir. Yang pertama, bisa dilihat kenapa ya formulir itu sangat dibutuhkan. Tentu ada kegunaan itu, atau di sini bisa disebut sebagai tujuan kok perlu adanya formulir. Yang satu itu adalah menangkap data atau informasi yang dibutuhkan. Kalau di kertas berarti menangkap secara tulisan. Kalau di komputer berarti menangkap secara input ya. Itu yang pertama, menangkap data. Kemudian ada data bukti yang otentik atau bisa digunakan menjadi bukti otorisasi. Otorisasi itu pengesahan. Ya, boleh juga ya ditambahkan bukti otentik. Misalnya ya, kita mengeluarkan kas kan butuh kwitansi ya. Itu bukti otentiknya kwitansi. Sementara kalau cuma ini saya sudah membayarkan, maka tidak dipercaya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada menangkap data dan bukti ya, itu utamanya. Kemudian yang perlu dipahami, jadi ranah di dalam sistem maupun di dalam perancangan itu formulir itu kan ada dua sebenarnya. Formulir yang bersifat kertas yang di print ya, biasa Anda kan ngisi formulir. Jadi saya pesan kalau untuk Anda sebagai telah belajar sistem itu semestinya mampu itu mempunyai keberanian dan mempunyai pengalaman, juga mempunyai pengetahuan ya, tentu saja. Membuat tanpa punya pengetahuan kan tidak jadi seperti yang diharapkan nanti. Nah, itu tentu memperancang formulir itu kelihatannya sederhana, tetapi itu sangat riskan dan pelik ya. Kenapa? Karena di dalam formulir itu biasanya mengandung siapa yang harus tanda tangan. Kalau tidak memahami struktur organisasi, namanya tidak dipahami, nama strukturnya itu tidak dipahami, pejabatnya tidak dipahami, siapa yang berhak tanda tangan dan harus diketahui oleh siapa, itu tidak dipahami, maka formulir pun akan kacau gitu ya. Kemudian terlalu banyak isian itu juga akan kacau gitu ya, karena terlalu banyak isian akan kelelahan gitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Selain itu juga mungkin kertasnya seperti apa itu juga perlu diperhatikan ya. Kertasnya tidak bisa disimpan terlalu kecil atau apapun. Nah, itu sehingga sebenarnya dalam satu kertas formulir misalnya kwitansi saja di dalam satu perusahaan itu sangat banyak pertimbangan berada di sana. Jadi Anda juga harus mempelajari pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nah, kalau memang melihat hasil jadinya sih mungkin Anda hanya berkata, wah mau formulir kok seperti ini ya. Padahal mungkin Anda kalau merancang formulir satu form A4 itu kadang, yuk ini apa ini tidak muat, geser, lebih dari satu halaman, wah semuanya bisa jadi satu formulir itu selesai tidak hanya satu hari gitu ya. Untuk yang atau agak pelik itu mungkin lama gitu ya, belum lagi masalah ditinjau dari berbagai segi. Nah, kemudian kalau formulir elektronik itu kan langsung diisi di dalam device atau piranti ya, piranti komputer ataupun HP dan seterusnya itu. Ini juga mungkin Anda sebatas kalau mendesain oke lah, masih mungkin saat ini masih tersedia ya, di akses itu juga bisa ya, sebenarnya di MS Access itu ada formulir gitu ya, formulir input data itu ada, jadi tidak langsung di tabel database seperti yang dilakukan sebelumnya, tapi ada form inputnya itu bisa. Jadi minimal membuat melalui akses itu minimal. Nah, kalau di internet itu kan perlu bahasa HTML atau PHP ya. HTML itu kan paling dasar, PHP itu sudah menggunakan program. Jadi send, kirim data, mengambil, menyimpan itu melalui PHP, personal homepage yang digabung sama MySQL, MySQL. Nah, seperti itu. Itu kalau di online. Nah, itu tergantung ya. Yang penting kalau yang masih belajar atau tahap dasar, yang penting tahu formulir itu harus seperti apa. Nah, kalau nanti dikembangkan lama-lama berdasarkan pengalaman Anda, karena pengalaman itu kan tidak terbentuk begitu saja dalam satu semester, satu tahun gitu ya. Itu biasanya lama gitu ya. Untuk menjadi mahir itu lama, butuh proses gitu ya. Jadi mungkin setelah lulus pun akan tetap belajar, saya pesan seperti itu. Nah, seringkali media kertas juga masih dibutuhkan sebagai dokumen dasar input dalam formulir elektronik. Kenapa kok ini
formulir itu sangat penting sebenarnya. Nah, kalau Anda mengalami di dalam lingkup manajerial, mungkin seperti saya itu bertahun-tahun di dalam manajerial, itu kadang formulir yang kita sediakan tuh belum mencukupi ya, masih kurang banyak tentu. Padahal saya di suatu unit tertentu itu kan sudah mungkin 3 tahun, 4 tahun ya, tapi itu tidak berhasil membuat semua formulir yang dibutuhkan gitu ya. Karena memang butuh banyak pertimbangan, pemikiran, ini cocok enggak dipakai, berdasar standar enggak, diterapkan ini membuat masalah enggak gitu ya. Itu akan banyak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke. Jadi pesan saya kalau belajar formulir ini berarti Anda mempunyai keberanian untuk ya paling tidak untuk membentuk formulir itu seperti apa. Jadi ini selanjutnya, pertimbangan media kertas. Kertas yang digunakan apakah HVS, buram nih saya baca saja ya, tidak usah saya perdalam gitu ya. Apakah kertas tembus karbon dan sebagainya. Kalau dulu kan karbon ya. Warna kertas itu juga berpengaruh. Misalnya kertas merah itu dikumpulkan untuk kalau Anda KRS itu kan ada merah, kuning, putih gitu ya misalnya. Nah, itu yang merah langsung dikumpulkan. Itu bisa. Tapi yang lain juga misalnya warna yang soft itu kekuningan tapi nggak kuning jreng, nggak apa, itu akan soft di mata. Nah, itu juga menjadi apa ya bagi customer itu kan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Kemudian di mata itu jangan terlalu tajam, tidak menyakitkan dan seterusnya. Itu juga warna pertimbangan. Ukuran kalau terlalu lebar misalnya atau terlalu besar misalnya A4 sebenarnya butuh setengah A4. Nah, itu kan boros ya saat mencetak itu bisa berwarna. Bisa mahal harganya. Kalau formulir HVS atau fotokopi masih murah ya, tapi formulir yang beli ya, gitu saya katakan ya ini di kampus itu ada ya formulir yang satu lembar itu nilainya di atas 50.000 gitu ya. Mungkin Anda akan terima saat lulus gitu ya. Maka kalau Anda nanti wisuda uji apa itu punya ijazah kok harus bayar itu karena satu kertas itu bisa di atas 50 gitu ya. Padahal ada transkrip itu berapa lembar? 7 lembar gitu ya. Tapi kalau yang transkrip beda, tidak sampai berapa itu 50.000 ya. Kalau yang ijazah ini agak mahal gitu ya. Bisa mengeluarkan kampus itu 85 juta gitu. Nah, itu kira-kira ya untuk menjadi pengalaman aja ya. Nah, siapa yang mendesain semua itu? Itu baru kertasnya, belum isinya gitu ya. Kertasnya itu didesain sendiri nih, kertasnya, belum isinya. Ya. Nah, kalau Anda mungkin ya kertasnya ya isinya. Nah, itu kira-kira yang dibutuhkan di dalam formulirnya. Kemudian pertimbangan media elektronis, keamanan formulir ya, agar formulir yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak atau diizinkan untuk mengisinya. Nah, ini memang butuh pengalaman atau programmer, sehingga tidak semua bisa mengisi ya. Kalau bisa mengisi diisi oleh banyak orang, wah overload dan tidak diinginkan. Ya, harus ada password biasanya. Jumlah baris dan halaman untuk menyediakan formulir, ke lembar kotak isian, pilihan jawaban itu ya tidak, ya laki-laki perempuan itu klik-klik-klik ya itu option gitu ya. Verifikasi formulir agar isian adalah sesuai ketentuan. Perlu verifikasi baik terprogram maupun manual ya. Dengan mata itu manual ya. Kalau di dalam sistem. Oke, keamanan dalam formulir ini kertas ya, ini formulir kertas ya. Pemilihan kertas, ada kertas security, kertas tercetak, kertas fotokopi, paling murah kan kertas fotokopi ya. Siapa yang bertanda tangan, nomor urut tercetak sebelumnya. Nah, ini ada prinsip nomor urut tercetak sebelumnya. Ini untuk dokumen-dokumen penting yang tidak boleh hilang sebenarnya. Contoh cek, contoh kwitansi pembayaran, contoh nota misalnya. Ini tidak boleh hilang satu ya, sehingga harus diberi nomor urut. Nah, kalau rusak bagaimana? Rusak ya tidak boleh dibuang, ya harus tertinggal di situ di staples, diberi keterangan bahwa ini salah. Nah, itu salah satu bentuk pengendalian dari pengendalian internal itu ya. Ada nomor tercetak sehingga bisa melihat formulir yang keluar itu berapa ya. Ya, apa itu? Karcis parkir itu ya, nomor berurut. Oke. Kemudian prinsip yang lain adalah kesesuaian dengan pengguna. Pertimbangan dasar adalah pemakai. Pemakai dapat memahami dan menggunakannya. Informasi itu tersedia cukup ya, sehingga tidak bias, tidak berpikir ganda gitu ya. Ada yang orang satu mikirnya A, yang orang satu lagi mikirnya B, padahal pertanyaannya sama. Itu juga harus diperiksa gitu ya. Baik di kertas maupun di elektronis gitu ya. Instruksi pengisian formulir, contohnya berilah tanda centang. Kadang ditanyakan ya, ini dicentang apa diping apa disilang ya, apa disilang apa bagaimana, itu menjadi pertanyaan ya. Dan ya
menyediakan ruang untuk mengisi atau entry itu kalau ada teks yang perlu diisi, misalnya silahkan alamat, ya yang cukup, jangan kalau kurang kan tidak bisa ya. Bagian yang tidak harus diisi bisa di blok tebal ya. Pertimbangan warna formulir tadi sudah ada, peran nomor tuh tercetak sebelumnya tadi ya, spesifikasi kertas yang cocok dengan kebutuhan pengisian, dan rangkap. Rangkap itu berapa formulir yang harus disediakan untuk diisi. Nah, maksudnya nih, kalau ngisi sekaligus 3 ya harus disediakan 3, diberi nama rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Kemudian ini contoh ya, komponen dari informasi formulir, misalnya harus ada nama perusahaan, biasanya juga alamat itu yes no ya. Kalau untuk nota yang untuk pelanggan biasanya dikasih ya apa ini alamat, bahkan sampai telepon dan seterusnya. Tapi ada yang tidak, nah itu tergantung formulir jenis apa. Kemudian judul formulir harus, kalau ini ya, formulir permohonan barang, formulir pengeluaran kas, ya, formulir peminjaman inventaris, semuanya, formulir mutasi, nah semuanya. Ini sebagai contoh ya. Kemudian nomor seri formulir, ya kalau elektronis biasanya pakai nomor seri otomatis gitu ya, otomatis, tapi bukan otomatis sembarang otomatis ya. Kalau sembarang otomatis kan berdasarkan diberikan sistem, tapi kalau program membuat itu kan menambahkan dari yang sebelumnya ya, biasanya juga bisa diedit. Ada nomor petunjuk, ada ruang tanggal, ada garis pedoman ya. Kalau tidak ada tanggal, lo kapan formulir dipakai ya, dipakai diisi gitu ya. Kemudian ada garis pedoman penulisan, leader ya, leading atau leader itu ya, titik-titik atau garis ya, tergantung kebutuhan ya. Nomor urut formulir informasi, kemudian ruang data disusun secara teratur, teknik tikmak ya, tikmak itu centang ya, dan diberi centang itu lebih cepat biasanya, atau menggunakan karbon kah ya. Nah ini ada di buku Rama ya, Rama and Jones 2008. Jadi juga pakai Romney dan Rama ya. Jenis-jenis formulir input ya. Kalau di dalam Rama itu ada formulir entry 1 record. Nah ini kalau seperti ini kan berarti formulir yang disediakan di dalam sistem ya, sistem SIA yang tersistem komputer ya. Oke. Kemudian ada formulir entry bentuk tabel, ada formulir entry multi tabel ya. Ya, coba kita lihat ya, untuk dipahami saja. Contoh formulir entry 1 record. Ya, ini 1 record kan 1 baris ya. Jadi ada mungkin file ISBN, ada file pengarang, ada file judul. Ini untuk formulir arsip persediaan. Waduh, persediaan kok ISBN ya. Aduh, ini bagaimana tulisnya ya. Oke ya, bisa diedit lah. Arsip apa ya? Buku ya. Ini persediaan buku. Ya, perpustakaan itu biasanya ya. Oke ya, nanti saya coba lihat. Oke, ISBN, pengarang, dan judul ya. Kemudian ada formulir entry bentuk tabel gitu ya. Formulir penerimaan kas, misalnya di situ, nah ini kan sebenarnya tabel ya, tapi di dalam sistem ini kan kotak gitu ya. Nah ada penerimaan kas ya, tanggal berapa, nomor fakturnya, ini di crash ini berarti nomor ya, nomor NAMRIC maksudnya. Pelanggan ya, ini nomor pelanggan berarti ya, karena di sini namanya di sebelahnya. Kalau yang crash itu berarti NAMRIC, NAMRIC ini angka ya. Kalau yang ini teks ya, kalau Anda kemarin pakai teks kah, varchar kah, atau string atau apapun gitu ya, tergantung tipikal, tapi itu ya disebut teks ya. Teks itu sebenarnya yang kalau dimaknai di dalam sistem yang ini loh, kotak tulisan bisa berparagraf-paragraf itu loh, teks itu ya. Kemudian ada cek, cek itu maksudnya cek nomor cek ya. Oke, kemudian jumlah dan ya, ini adalah bentuk tabel ya, tabel. Jadi inputnya di komputer seperti mengisi di Excel gitu ya. Nah itu bentuk tabel. Nah kemudian ada multi tabel ya. Ini ada yang di atas, ini di bawah juga ada. Jadi pesanan, tanggal, ya, pelanggan, nama kontak, ya, dan alamat pelanggan, nomor. Ini mungkin data di apa ini pelanggan ya. Ya, ada data pelanggan, nama pelanggan dan seterusnya itu ya. Itu ada alamat. Kemudian ini data. Memang namanya SBN ya di Romni ya. Oh iya, nomornya nomor seri mungkin ya. Ya oke lah, oke nggak apa-apa ya. Jadi yang penting ini nomornya. Oh ini ini toko buku ya namanya ya. Ya oke lah. Ini toko buku. Ya. Jadi persediaan itu SBN ya persediaan buku ya.
Oke ya, ini kok ROM nih? Ini buku Rama ya, buku Rama ya. Tadi mana? Nah, ISBN ada judul, ada pengarang, harga per unit, jumlah, dan harga akhir pajak total ya. Itu untuk toko buku, untuk penjualan, itu bukan perpustakaan ya. Nah, kemudian ada refleksi. Ini belajar Anda merefleksikan ya, merenung gitu ya. Menurut Anda, formulir kwitansi masuk ke jenis formulir mana? Apakah satu record, apakah bentuk tabel, atau multitabel? Tapi yang paling penting adalah Anda merenungkan mengapa disebut multitabel. Itu Anda meninjau kembali ya, ini kok disebut multitabel, kenapa ya? Atau kalau mau lebih lengkap ya boleh dilihat di buku Rama gitu ya. Nah, kok bentuk satu record ya? Kenapa ya? Ya itu belajarnya. Itu panduan guideline to learn aja ya, untuk belajar ya. Menurut Anda formulir usulan pengadaan aset tetap itu masuk mana? Apakah satu record, apakah bentuk tabel atau multi tabel? Dan yang penting adalah mengapa. Nah, itu cara belajar. Maksudnya untuk belajarnya apa? Agar nanti suatu saat bisa mendesain bahwa formulir yang saya pakai ini ya untuk satu, misalnya kalau pakai Excel ya berarti satu record gitu ya. Kalau untuk beberapa sheet ya berarti multi tabel kan gitu ya. Nah, kalau apa ini dalam bentuk tabel ya Excel langsung tabel ya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, kemudian contoh identifikasi kegiatan dan kebutuhan formulir. Jadi yang penting atau yang perlu itu biasanya di SOP juga, standar operasional prosedur. Kalau di dalam perusahaan mungkin Anda akan bekerja berdasarkan SOP gitu ya. Kalau Anda sudah mahir atau sudah dipercaya perusahaan mesti akan termasuk yang merancang SOP itu. Nah, itu perlu mengidentifikasi juga gitu ya. Misalnya ada merespon pertanyaan pelanggan, tidak ada apa ini formulir. Formulir input diperlukan? Tidak, nggak perlu ya. Nah, ini perlu direfleksikan ya. Kira-kira ada nggak yang bisa perlu? Oh iya, merespon pertanyaan pelanggan nih. Ya, nah, kalau perusahaan itu butuh apa saja yang disampaikan ke pelanggan, atau adakah pelanggan interaktif, ya ini sangat perlu ya menurut saya ya. Jadi desain sistem kan tergantung dari perusahaannya. Kalau ini perlu boleh nggak? Boleh, tapi sekali lagi mengapa perlu dipakai tidak gitu ya. Kalau saya kertas boleh nggak? Boleh, kertas juga boleh. Bahkan terima telepon itu pakai kertas loh ya, dari mana tanggal berapa itu. Kalau misalnya ada pesan kan langsung ini tadi ada pesan telepon dari si A gitu ya. Nah, itu bisa bisa dipakai. Apalagi di sistem tinggal ngetik ya. Oh, saya mau membalas ini. Cuma kalau itu terlalu banyak dan bagaimana gitu, atau sudah direkam via telepon, ya beda lagi ya. Berarti rekaman telepon. Tapi media nyimpan rekaman kan banyak juga gitu ya. Nah, itu ya. Deteksinya juga database-nya, keyword-nya susah dicari rekamannya ya. Kemudian menerima pesanan, itu ada pesanan, ada perincian pesanan, nama tabelnya ya, tabel database-nya ada pesanan, ada rinci atau historis atau detail atau transaksi ya. Rinci ya, perincian. Ada yang menamakan historis, ada yang menamakan transaksi ya. Transaksi pesanan itu boleh, tergantung pengalaman si pengembang sistem. Butuh formulir ya, namanya adalah entry pesanan ya. Kemudian saat mengambil barang, tidak ada ya, bisa nggak diberi? Bisa gitu ya. Mengambil tanda tangan lu, ngambil, saya sudah ambil nih tanda tangan ya, bisa kan? Bisa, sangat bisa gitu ya. Kalau mau tersistem secara bagus mesti dikasih ya. Kemudian mengirim barang, pengiriman perincian, ya ini sangat butuh. Kenapa? Why gitu ya. Karena ini bersangkut dengan pelanggan gitu ya, pelanggan gitu. Maka diterima atau belum gitu ya. Kalau bilang belum diterima padahal sudah digunakan, menagih pelanggan butuh faktur gitu ya, ada formulir namanya entry faktur. Menerima kas, penerimaan kas butuh formulir namanya penerimaan kas, dan seterusnya ya. Oke, ini artinya apa? Berarti Anda mengidentifikasi kegiatan apa saja. Nah, nanti setelah pramid gitu ya, setelah mid gitu ya, setelah mid itu kan mesti akan melihat di dalam apa ini siklus gitu ya, semua ada kegiatan. Nah, itu butuh formulir, apalagi kalau sudah melihat di lapangan gitu ya, mesti ada kegiatan. Kalau di sana tidak ada, ya bisa dikatakan ini butuh formulir A gitu. Itu namanya belajar sistem seperti itu. Oke, nah ini contoh saja di dalam apa itu apa ini
elektronis ya, formulir elektronis. Nah, seperti itu ya. Entah programnya apa ini ya, ini cuma ambil di internet ya. Oke, di situ ada apa nih? Nah, tekan enter keterangannya. Nomor nota auto ya kan. Nah, nanti juga Anda di komputerisasi akuntansi 2 mestinya juga akan belajar input formulir-formulir seperti ini, tapi dalam rangka input ya. Itu ada nama, ada yang otomatis terisi, ada yang harus mengetik ya. Betul kan? Iya, kalau nama dipilih option tik nama ya, keluar semua gitu ya. Boleh gitu ya. Kalau sudah terdata ya, pelanggannya. Kemudian itu juga ada nama, kalau ini output ya. Iya. Ini yang di print ini nampaknya. Kalau ini input, ya boleh saya input formulir input ya. Kalau ini rancangan yang outputnya mirip formulir ya, persis ya mirip. Kalau diisi tangan ya ini diisi tangan gitu ya. Nah, kemudian di print. Kalau di Excel ya ini di take terus di print Excel. Ya kalau Excel di database dulu itu lebih bagus, kemudian baru dibuat formulirnya. Nah, kemudian juga analisis komponen formulir. Nah, contohnya ya. Ini contoh saja untuk mempelajari formulir ya. Bisa ditambahkan bisa ya. Nama organisasi ada tidak? Misalnya Anda ambil formulir di dalam suatu perusahaan atau di dalam internet, oke ya, untuk mempelajari Anda ya, bukan untuk menyalahkan mereka ya, tapi untuk kemampuan Anda mendeteksi ya. Nama organisasi ada tidak? Ada biasanya ya. Nama ada yang tidak ada. Ya, apa itu? Kalau beli formulir ya. Pertanyaan saya gini, kalau Anda beli formulir kwitansi, bisa nggak diberi nama? Bisa, bisa di print, bisa diketik, bisa membuat stempel yang ada nama perusahaan dan alamat. Ya, itu kalau butuh gitu ya. Butuh nama. Tapi kalau yang nggak tahu ya udah beli formulir kosong itu diisi telah terima dari siapa sih ngirim ya nggak tahu gitu ya. Ya kayak kemudian ada judul nama formulir mesti ada ya, tapi dilihat aja jangan-jangan ada yang tidak ya, berarti sangat riskan gitu ya. Nomor seri, tanggal pengisian ada nggak, tanda tangan siapa saja, nah itu tanda tangan ada, terus siapa saja, biar ada garisnya. Nah beda kan kalau dibesarkan. Pengesahan formulir ya. Kemudian analisis pengendalian internal, jadi apakah terdapat nomor seri, nah itu pengendalian internal aja. Apakah terdapat cek jumlahnya ada enggak gitu ya. Nah mungkin nggak ada mungkin ya, tapi ada yang perlu dicek di depan di cover misalnya jumlahnya berapa gitu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Apakah terdapat tanda tangan pengesahan oleh pengisi formulir? Jadi kadang ini ya, yang ngisi tidak tanda tangan. Waduh, sebenarnya saya selaku yang belajar sistem itu wah ini riskan ya. Tapi kan kita kadang walaupun itu di organisasi itu kan kita kadang sebagai pemakai atau sudah ada yang mendesain orang lain. Kalau kita tidak punya kewenangan usul ya sementara belum usul gitu ya. Nah, tapi kalau tahu aduh ini yang isi yang membuat kok tidak tanda tangan itu, yang tanda tangan atasannya gitu. Itu bisa jadi ya bisa jadi ada yang memang seperti itu, jadi yang bertanggung jawab atasannya gitu. Kasihan ya yang buat tidak diakui ya. Tapi bisa jadi ya itu tergantung desain sistem di dalam organisasi. Apakah pihak atasan pimpinan memverifikasi formulir tersebut? Nah, kalau bawahan tanda tangan biasanya diverifikasi. Keuntungannya verifikasi itu termonitoring, kemudian diketahui pengesahannya, disahkan gitu ya, diketahui pimpinan gitu ya. Tetapi kadang kalau terlalu banyak tanda tangan menjadi itu prosesnya menjadi lama. Itu keahlian daripada desainer formulir. Nah, oke, sekian dulu yang saya sampaikan mengenai desain formulir. Terima kasih.